Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada akhirnya Prof. Mahfud MD memberikan komentar atas kejadian Pina Cirebon. Ada satu kesimpulan dari Pak Mahfud di dalam video yang saya akan sematkan nanti ini, bahwa kejadian di Cirebon itu sesungguhnya bukan karena Polri tidak profesional atau penyidik tidak profesional, tetapi beliau memastikan bahwa di sana ada permainan. Dan bahkan di Indonesia katanya ini memang banyak kasus yang diatur oleh para mafia, sehingga memang penegakan hukum pun juga banyak yang dihadang oleh para mafia tersebut. Ya, salah satunya yang diambil contoh ini adalah kasus Pina. Kenapa kemudian berbelit-belit, tidak bisa selesai dengan cepat, bahkan cenderung kasus ini semakin disuramkan saja, semakin diatur ritmenya sedemikian rupa, seolah-olah tidak ada ujung pangkalnya. Dan bagaimana Pak Mahfud memberikan komentar terhadap kasus tersebut, kita simak baik-baik. Prof, dari beberapa kasus yang kita bahas ini, terutama yang signifikan yang sudah ditempuh selama Anda menjadi Menko Polhukam, yang kira-kira bisa menjadi cerminan bagaimana seharusnya bersikap atas sebuah kasus. Yang ramai belakangan ini, di media sosial terutama Pak, soal pembunuhan Vina yang berlangsung 2016 dan sekarang setelah ada film muncul lagi. Prof Mahfud, kalaupun mengikuti, kira-kira apa yang Anda simpulkan atau lihat dari peristiwa ini? Itu lagi. Betapa hukum kita itu sering bisa dimain-mainkan ya. Saya tidak ingin katakan bahwa selalu dimain-mainkan, tapi sangat sering dimain-mainkan kalau sudah menyangkut pejabat atau mungkin menyangkut duit. Kalau saya katakan hukum kita selalu dimain-mainkan, saya salah, karena kasus hukum di Indonesia itu ada puluhan ribu. Ya kan, ini ada kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan sebagainya itu. Artinya ini bagian dari penyimpangan. Saya tidak tahu persis kasus Vina itu, tapi konstruksi kasusnya kayak begini. Dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan untuk pembunuhan Vina itu. Lalu diajukan ke pengadilan. Itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diajukan ke pengadilan, yang 3 lari, yang 8 udah dihukum. Nah, sesudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi. Yang dulu lari itu kemana orang gitu? Itu kan resmi diumumkan buron, 3 orang, namanya ABCD. Nah, ini baru muncul kasus ini, sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional itu permainan. Orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ya, ada permainan. Kenapa? Dulu dia hadirkan 8 karena katanya yang 3 sudah lari, 8 sudah dihukum penjara. Kalau tidak salah ada yang dihukum seumur hidup ya. Hukumannya panjang-panjang. Lalu yang 3 ini dilupakan sampai 8 tahun muncul lagi. Dan muncul di film sekarang. Baru muncul di film, baru orang kaget lagi. Lalu dibuka lagi. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Satu, Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Ya kan? Lalu yang kedua, yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya gitu, salah sebut sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Nah, ini carut marut hukum. Saya kira
Kalau Pak Prabowo menyelesaikan masalah-masalah gini, tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal jahat di pengadilan-pengadilan yang sekarang banyak tidak melibatkan ke pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi amat, yang punya kepentingan politik, punya mainan politik, punya kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya nih tidak benar. Ini bukan soal bisnis, ini kejahatan. Pernyataan Prof. Mahfud ini diimpikan publik, Pak. Karena kasus Vina ini begitu banyak yang masuk komentar, mencari Bapak di media sosial, mana Prof. Mahfud dulu ketika Menko Polhukamnya Mahfud MD, kasus-kasus seperti Sambo itu bicara dan tegas. Nah, mereka mengharapkan seperti itu, Pak. Tidak ada yang berani bicara sekarang. Iya. Ya, dan saya ya sekarang bicara hal-hal seperti itu ya di luar soal pemilihan kayak itu tuh sudah malas saya itu rekayasa politik. Tapi kasus-kasus seperti inilah yang saya katakan saya akan bicara terus terang. Itu gunanya podcast Gitu. kita, Pak. Karena tidak ada kaitan dengan kepentingan saya ini. Ini kepentingan hukum. Kalau saya bicara soal pilpres soal apa, orang kan wah itu kan suaranya orang yang kalah. Betul. Makanya saya sudah pilpres sudah selesai, silakan atur bagi yang menang. Tapi soal-soal begini ini kita semua harus tetap vokal. Baik. Jadi memang kalau mau selesai cepat, saya kira memang harus presiden yang bertanggung jawab terhadap kasus ini ya. Dalam arti yang bagaimana memastikan seluruh orang-orang atau seluruh lembaga yang terlibat agar bisa menyelesaikan kasus ini, ya itu yang harus turun. Tetapi kalau kemudian ini hanya dibiarkan liar begitu saja, maka memang tidak akan bisa selesai, apalagi dengan semangat penyidik yang hanya memikirkan bagaimana supaya PG ini tersangka. Nah, ini yang berbahaya. Seolah-olah bahwa para penyidik ini bekerja belum maksimal berdasarkan arahan daripada Bapak Presiden. Faktanya sudah 1 minggu lebih Presiden mengeluarkan pernyataan terkait soal kasus ini, tetapi sampai saat ini bagi kita itu belum ada tanda-tanda yang baik bahwa kasus ini on the track. Ya, tapi kita lihatlah ke depan, mudah-mudahan sekali lagi pihak kepolisian Republik Indonesia betul-betul menjadi garda terdepan di dalam rangka penegakan hukum dan membuktikan jati dirinya bahwa mereka bukanlah lembaga penegak hukum yang gampang disogok, gampang diatur-atur oleh mafia hukum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.